Pagi ini tema kajian kita wali Allah menurut sunnah. Tentu ada yang bertanya, kenapa tidak menurut Al-Quran dan sunnah? Kenapa harus menurut as-sunnah? Pertama, ini kalau dekat menggema Ustaz. Suara saya kan keras juga sebenarnya. Baik. Ini kesempatan minum nampaknya. Izin ya. Ada yang mau minum? Nah, bismillah. Baik, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kenapa menurut as-sunnah? Saya teringat perkataan Imam Asy-Sya'bi dan Imam Makhul Syami rahmatullahi alaihima wa ala jami'ul ulama al-kiram, lal kitabu ahwaju ila sunnati min as-sunnati ila al-kitab. Sesungguhnya Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Apa maknanya? Bila as-sunnah disebut, maka Al-Quran include, termasuk dalamnya. Tidak mungkin orang melaksanakan sunnah kecuali mendahulukan Al-Quranul Karim. Tidak mungkin orang menerapkan sunnah kecuali wajib mendahulukan Al-Quran, karena sunnah mendahulukan Al-Quranul Karim. Tetapi bila sebaliknya, bila orang mengamalkan Al-Quran tanpa as-sunnah, kalau dia sebut dia ahlul Quran, maka dia belum tentu melaksanakan as-sunnah. Buktinya ada dulu aliran Al-Qur'aniyin, ahli Al-Quran di India dulu, mereka mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cikal bakalnya dulu sudah ada di zaman akhir zaman sahabat di Basrah. Mereka mengatakan kepada Imran bin Husain, jangan pakai sunnah hadis terus, tapi pakailah Al-Quran. Bukankah Al-Quran sudah lengkap? Ini bahasa Al-Quran sudah lengkap. Maksudnya supaya Al-Quran itu kalau tanpa as-sunnah bisa memecah. Al-Quran tanpa ditafsirkan dengan as-sunnah bisa memecah. Oleh sebab itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, mereka mengatakan, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan as-sunnah. Apa sebab? Lianna Al-Qur'ana zu wujuh. Karena Al-Quran itu multi tafsir. Karena dia bersifat mutlak dan banyak bersifat umum. Bisa diarahkan ke sini, bisa diarahkan ke sini. Dari mana kita tahu maknanya? Yang dimaksud adalah melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab berapa banyak dari bersebab dan bermula daripada menafsirkan ayat Al-Quran tanpa mengikuti as-sunnah, orang kadang membuat pemahaman yang menyimpang daripada agama ini. Semisal, perlu misal juga, perlu contoh yang bikin antum tersinggung atau tersungging. Ini kadang-kadang kalau salah contoh kita tersinggung, orang tuh kayaknya. Ya, harus hati-hati juga.
bikin tersinggung lah ya, tersinggung lah. Semisal ada orang nak menyesatkan kita dengan ayat Al-Quran. Contohnya, nah, apa contohnya? Banyak orang berbuat dosa lalu dengan alasan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau orang membolehkan melihat yang diharamkan karena keindahan, dia katakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan, maka dipasangnya foto-foto artis di kamarnya. Kan indah itu. Itu apa? Untuk tadabbur ayat, tadabbur alam. Jadi melihat keindahan ciptaan Allah Taala. Jelas kaum muslimin muslimat. Jadi kadang tafsir sunnah pun kalau tidak digunakan as-sunnah bisa mengelirukan. Kalau mulai bilang bisa menyelarukan. Bisa membuat tafsiran-tafsiran yang menyesatkan. Sebagaimana orang juga nak menganggap agama yang pernah diturunkan Allah SWT sama dengan agama Islam, bahwa mereka bisa disatukan, yang dikenal di Arab dengan Al-Baitul Ibrahimi, karena sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani, Islam bisa disatukan dengan alasan diantaranya ayat Al-Quran juga. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Titik. Padahal di situ masih koma. Bahkan titik koma. Titik koma itu setelah itu tafsirnya. Lalu mereka titikkan di sini. Katakan, hai ahlul kitab, mari kita sama-sama menegakkan kalimat persamaan di antara kita. Apa persamaan kita? Sama-sama membawa kedamaian, sama-sama menyembah Tuhan yang sama, kan gitu ya, sama-sama toleransi dan seterusnya. Akhirnya apa? Nah kalau begitu kan Islam, Kristen, Yahudi sama, karena Allah sendiri menyuruh kita menegakkan kalimat yang sama. Oleh sebab itu sekali-sekali khutbah di gereja, ya, sekali-kali khutbah di gereja, sekali saja khutbah di masjid. Iya, ada seorang profesor doktor, masya Allah, dengan bangga mengatakan saya lebih sering khutbah di gereja daripada di masjid. Nah, jadi khutbahnya sekali-kali di gereja, sekali saja di masjid. Kiai, la haula wala quwwata. Jadi kaum muslimin muslimat, makanya as-sunnah bila disebut Al-Quran ikut. Tapi kalau Al-Quran saja belum tentu mengikuti as-sunnah. Itu sebabnya kenapa golongan yang selamat dari sekian golongan yang tidak selamat, berapa golongan yang selamat? Satu. Ya Allah, antum picik sekali ya. Orang nak menyelamatkan semua, antum bilang nak menyelamatkan satu saja. Wih, jangan jadi presiden antum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Gadai 73 golongan yang terancam, golongan yang disebutkan Nabi akan terjadi di kalangan umat Islam, yang selamat hanya masih satu lagi. Berubah ya Allah. Memang teguh sekali kawan saya. Sebelah sini kita tanya, berapa yang selamat? Satu juga. Antum kedip mata tadi enggak? Enggak main kode-kode. Memang begitu ya? Masya Allah, tabarakallah. Hanya satu. Siapa mereka? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Ada yang bertanya, Ustaz, kok enggak ada sebutkan ahlul Quran was sunnah? Itulah rahasianya. Karena ahlus sunnah mesti menghormati Al-Quran, tapi ahlul Quran saja belum tentu. Belum tentu nyunnah katanya. Gitu ya, subhanallah. Jadi makanya tren as-sunnah itu sejak zaman Nabi lagi, bukan sekarang aja.
Menyunnah itu adalah sejak zaman sahabat lagi mereka menanyakan kaifa kana sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kadza. Kaifa kana sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tren zaman ini. Kalau antum bilang tren zaman ini keliru antum. Itu tren sejak awal lagi. Mereka tanyakan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan bahasa yang berbeda. Mereka misalnya menanyakan ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا atau ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. Kadang-kadang mereka menanyakan ما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا. Oleh sebab itu maka disebutlah siapa wali Allah menurut as-sunnah. Ma'asyiral kiram, kita tidak panjang-panjang, hanya sampai selesai. Ya, serius, santai sampai selesai. Nah, 4S kata orang. Masih jam 10.20. Masih lama sih. Masih lama, tidak terasa tiba-tiba ada zuhur aja nanti. Asal antum tidak ngangguk-ngangguk cepat. Ya, asal masih tegak apa namanya lehernya. Tapi kalau sudah terkulai ngangguk nanti ya saya paham lah. Jadi antum kasih isyarat aja. Nah, kasih isyarat. Apalagi kalau sudah berdesis suaranya. Berarti kan sudah ini. Tapi kalau begini tidak ada ngantuk saya nampak. Saya boleh ngantuk nampaknya. Kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun. Ingat, sesungguhnya awliya Allah itu, awliya jamak daripada wali. Sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim, tak perlu takut dan tidak perlu bersedih, tak perlu khawatir. Ya, kalau sampai di sini ayatnya, padahal masih titik koma kan, tapi kalau sudah disebut titik nanti bisa saja ditafsirkan orang wali Allah itu tidak perlu takut lagi masuk neraka sebab dijamin masuk surga. Sehingga tidak sedikit orang yang diwalikan karena dijamin masuk surga, lalu dikeramatkan, lalu dijadikan sebagai tempat-tempat yang dibesarkan. Sehingga ada kalau katakan kalau wali itu diterima amalnya sehingga dia banyak karamahnya. Padahal masih ada sambungan ayat. Siapa wali itu? Yang kedua, kalau itu tadi saja, wali itu jadi eksklusif dengan arti peluang untuk menjadi wali harus ada pendaftaran khusus. Jelas? Kalau nak jadi wali harus naik peringkat-peringkat khusus yang dibuat-buat orang. Kalau masih pemula belum, tapi harus jadi khawas. Setelah itu jadi khawasul khawas. Ada peringkat-peringkat tertentu. Padahal wali itu sederhana. Kalau kita mau istiqamah. Allah sendiri yang menafsirkan. Allah sendiri menafsirkan siapa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, sesungguhnya wali Allah itu tak perlu takut, tak perlu khawatir. Siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan selalu bertakwa. Oleh sebab itu bisa saja Allah berikan kewalian itu kepada masyarakat yang tidak dikenali, orang yang tidak dikenal.
padahal dia wali. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min rajulin ash'atha aghbar la yu'bahu bihi yuraddu 'ala al-abwab idza aqsama 'ala Allah la abarrahu. Berapa banyak orang, seorang laki-laki yang tampilannya kusut masai dan berdebu, kalau bertamu tidak diterima orang, tapi bila bersumpah kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Bila dia bersumpah kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Dia tidak dikenali. Subhanallah. Jadi seorang wali Allah itu bukanlah yang memproklamirkan diri sebagai wali, ya, bukanlah yang harus mempelajari kejadian-kejadian aneh, tidak. Tapi lebih banyak mereka adalah tidak suka dikenali, tidak suka dikenali. Muhammad ibn Munkadir rahimahullah, seorang ulama besar di Madinah di masa tabi'in, terkenal dengan riwayat hadis dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari. Jabir adalah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau adalah orang yang di Madinah di masanya yang paling terkenal dengan ibadah dan zuhudnya, dan disebut doanya juga mustajab. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan, Imam Malik tahu kan? Tidak tahu juga. Tidak ada Pak Malik di sini. Pak Malik nggak ada. Ada, kalau ada tunjuk tangan. Nggak ada. Alhamdulillah. Nampaknya tidak sampai Imam Malik ke sini. Mazhab di sini mazhab apa? Syafi'i ya? Oh, mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Berarti Imam Syafi'i sampai sini. Iya. Nah, Imam Syafi'i itu murid Imam Malik. Jadi Imam Malik punya jasa pada orang Bangka yang bermazhab Syafi'i. Berarti itu harus doakan juga tuh. Ya, sampai mazhab muridnya sampai ke sini. Mazhab Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah, bila dia merasakan sedikit futur, itu ada futur, tahu ya apa maknanya? Kurang semangat ya dalam menuntut ilmu atau menyebar ilmu atau beribadah, dia sengaja berkunjung ke Muhammad ibn Munkadir. Sebab melihat beliau bersemangat pun menularkan semangat kepada kita. Kita kan juga kaum muslimin muslimat. Saya kalau terus saja saya di Pekanbaru tidak nengok orang Bangka, mungkin agak futur juga kan. Nah, makanya terima kasih saya kepada panitia di sini. Akhirnya semangat lagi untuk segera pulang. Soalnya sudah banyak menanti masalah. Bukan, masih semangat untuk berdakwah lagi terus. Insya Allah nanti undang lagi, tak masalah. Ini menambah semangat. Karena melihat saudara semangat, kita semangat. Imam Malik melihat Muhammad bin Munkadir, timbul semangatnya kembali. Ma'asyaallah kiram rahmatullah. Ini barang tafsirnya, orang yang bila kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah Muhammad Munkadir. Suatu hari dia terjadi musim panas berkepanjangan di Madinah. Oleh itu khalifah waktu itu memerintahkan untuk salat al-istisqa. Ini kalau kita disuruh berdoa istisqa, kadang ngeri-ngeri sedap juga. Ya, kalau turun hujan, oke lah. Tapi kalau tidak turun hujan, disalahkan tukang doa, ya enggak? Siapa doa? Ustaz Dasman. Iyalah, mana makbul doa kan? Iya kan? Jadi antum pernah salat istisqa lah. Jadi imam coba sekali. Kalau tidak sempat ada hujan, orang lain rasanya ya. Dah doa. Nah, Muhammad bin Munkadir yang begitu zuhud, ahli ibadah, rahimahullah ta'ala, beliau berdoa, tapi tak turun hujan. Tak turun hujan.
Akhirnya beliau sendiri, jangan-jangan gara-gara saya kurang ikhlas dalam berdoa tadi. Karena di depan orang ramai. Di depan orang ramai. Walaupun tidak semestinya, tidak mesti dia yang salah. Sebab di zaman Nabi Musa, di hadis Sahih Bukhari disebutkan, Musa diperintahkan Allah untuk salat istisqa, berkumpul 70.000 orang di dalamnya. Nabi yang berdoa, Nabi Ulul Azmi, di atas wali lagi. Tetapi beliau tidak dikabulkan doanya, tidak turun hujan. Padahal sudah Nabi yang dapat wahyu, kalimullah Musa alaihissalam. Ternyata di dalamnya ada orang yang bermaksiat. Tetapi Muhammad al-Munkadir tidak serta-merta menuduh jemaah. Kalau kita mungkin ustaz menuduh jemaah, dah. Akhirnya dia, jangan-jangan saya yang kurang ikhlas, atau ada dosa saya yang menghalangi doa tidak terkabul. Maka malam-malam hari dia sendiri menyelinap di tengah, ketika orang sedang tidur malam, dia pergi ke Masjid Nabawi, ingin berdoa di Ar-Raudhah Asy-Syarifah, doa sendiri di depan, tidak ada orang yang melihat lagi. Kalau ada orang yang beribadah di tempat yang tak terlihat oleh orang, masih ada riyanya? Masih ada riyanya? Ya Syekh, orang beribadah sembunyi-sembunyi, masih ada riyanya? Riya tidak tahu, bukan nama orang, jangan salah paham. Lawan ikhlas. Orang sengaja menyembunyikan ibadahnya, mungkin riya lagi? Hah? Geraknya, pertanyaannya tidak paham nampaknya. Mungkin Ustaz, sebab sudah disiapkan media untuk konferensi pers. Oh iyalah, itu setelahnya. Dia sengaja menyembunyikan amalnya di tengah malam supaya tak terlihat oleh orang lain. Mungkin riya? Tidak, pasti ikhlas. Dia berdoa. Ternyata sesampai di masjid, kan dulu Masjid Nabawi tidak macam sekarang. Sekarang lebih terang pula daripada di luar lagi kan. Dulu gelap, tak ada lampu. Dia terdengar sayup-sayup orang berdoa. Orang berdoa. Lalu dia dengar, apa doanya? Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahum. Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahum. Allahumma inni aqsamtu alaika illa saqaitahum. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan dengan sungguh-sungguh bersumpah kepadamu, engkau mesti turunkan hujan kepada mereka. Allah, dipaksanya Allah menurunkan hujan. Gitu bahasanya. Saya bersumpah saya tak akan beranjak di sini sampai engkau turunkan hujan kepada mereka. Lalu Muhammad al-Munkadir, subhanallah, ternyata sudah didahului oleh orang lain. Marah dia. Hah? Awak kena dahului berdoa, marah juga. Kamu kenapa pandai-pandai sendiri? Kau muslimin muslimat dirahmati Allah, enggak? Muhammad al-Munkadir, setelah belum selesai orang itu berdoa, hujan mulai turun. Lalu dia pergi, merasa ada yang datang, kan terasa olehnya. Muhammad al-Munkadir datang, dia pun segera cabut, pergi orang tadi. Nah, Muhammad al-Munkadir ingin mengetahui siapa orang ini, karena ini doanya nampak langsung oleh dia, doanya diijabah oleh Allah. Seperti dalam hadis tadi, seorang yang tak dikenal kalau bertamu tak diterima, ya kan? Kalau alhamdulillah bertamu diterima kan? Masih diterima kan? Ayolah, ditamu diterima. Tapi belum tentu doa dikabul. Tapi ini orang tak diterima kalau tak terkenal. Tapi bila bersumpah kepada Allah, la abarrahu, Allah akan ijabah permintaan sumpahnya tadi. Belum selesai dia turun hujan. Merasa ada yang datang, dia pun lari. Pergi, tidak mau diketahui orang. Akhirnya Muhammad al-Qadir membuntuti dari jauh, dari belakang. Oh, rumahnya ternyata di sudut kota Madinah. Muhammad al-Qadir tidak mungkin malam-malam itu bertamu kepadanya.
Dia berniat besok pagi saya harus belajar ke orang ini. Allah, ulama besar mau belajar kepada orang yang tidak dikenal. Besok pagi-pagi dia datang ke situ, lalu dia kedor pintu, Assalamualaikum. Ternyata dia dengar ada orang yang terseduh-sedan di dalam rumah, menangis. Kenapa dia menangis? Sang tuan tadi yang berdoa malam tadi, karena merasa sudah terdeteksi dan diketahui namanya atau tempatnya, akhirnya dia pindah dan pergi ke alamat yang tidak disebutkan. Allah. Akhirnya orang rumah itu marah sama Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Gara-gara kamu, tuan kami pergi melarikan diri dari rumah ini. Begitulah orang wali yang menyembunyikan amalnya. Disebutkan pula di antara sahabat seperti As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu al-Ansari yang ikut dalam Bai'atul Aqabah pertama dan kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan orang minta kepadanya, ya As'ad, udhu Allah, tolong berdoa kepada Allah supaya la yuriyannallaha aktafahum, supaya kami hanya melihat pundak-pundak musuh-musuh itu. Apa artinya? Kalau terlihat pundaknya saja? Kalau pundaknya saja yang terlihat, maknanya melarikan diri. Antum mantap. Nah, silakan saya. Fadal saya. Fadal. Murian. Nah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah. Coba lihat. Sekarang dia maju, apa yang terlihat? Mukanya. Kalau dia membalik, coba. Apa yang terlihat? Punggungnya. Jadi bahasa isyarat. Kalau yang terlihat hanya pundak musuh, berarti musuh cepat melarikan diri. Kalau musuh lari, ya kita menang. Lalu dia berdoa, Allahumma arina aktafahum. Subhanallah, menang. Musuh tak lama melarikan diri. Melihat doanya mustajab, atau biasa pula pasukan besok minta lagi, doa lagi. Subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Ternyata kita punya syekh yang bila doanya mustajab, kita tidak perlu perang lama-lama, menang. Kan itu yang diinginkan kan? Ya tidak salah mereka. Akhirnya mereka datang lagi ke As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Ya As'ad, tolong doa lagi supaya kita diberikan kemenangan, supaya yang terlihat adalah pundak-pundak musuh. Kali ini As'ad sudah merasa ini orang sudah mulai meninggikan saya, mengkultuskan saya. Apa dia doa? Baik, saya berdoa. Allahumma arina aktafahum wa alhiqna bis salihina bin nabi wa ashabi. Ya Allah, perlihatkan kepada kami punggung-punggung mereka dan tolong gabungkan saya dengan nabi dan para sahabat yang telah mendahului. Apa maknanya? Beri pasukan ini kemenangan dan saya ikut syahid dalam peperangan ini. Subhanallah, Allah kabulkan. Kaum muslimin menang, tapi dia mati syahid. Tidak ingin dikenal terlalu lama. 2 kali saja. Kalau kita Masya Allah sempat tergabul sekali, panggil seluruh media yang ada. Apalagi sekarang di zaman medsos ini, alhamdulillah. Pas datang ke masjid silaturahim 2 hari tidak hujan, langsung hujan. Iya kan? Langsung hujan. Akhirnya wali Allah menurut Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah mereka. Dalam satu peperangan lagi, di situ ada seorang ulama terkenal juga, Muhammad ibn Wasi', ahli ibadah. Allahu Akbar. Kaum muslimin, Muhammad ibn Wasi' adalah salah satu juga periwayat hadis dan ulama. Ketika pasukan berbaris, pasukan sudah keluar dari kemah, berbaris di lapangan di bawah pimpinan panglimanya,
Tidak terlihat Muhammad ibn Wasi'. Karena dia terlihat kalau tidak hadir kan. Nampak. Aina Muhammad ibn Wasi'? Di mana Muhammad ibn Wasi'? Lalu dijawab oleh orang yang melihatnya, innahul an fil khaymah yushiru atau yadu Allah. Dia sedang berada di kemah, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya sendiri. Berdoanya ketika orang sudah pergi. Dia berdoa, subhanallah. Apa kata sang panglima? Wallahi la asma'un min Muhammad ibn Wasi' ahabbu ilayya min alfi faris. Demi Allah, sesungguhnya telunjuk Muhammad ibn Wasi', dia berdoa menunjuk ke langit kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, lebih saya andalkan daripada 1000 pasukan berkuda. Dan saat itu kan pasukan berkuda kan termasuk pasukan elitnya. Pasukan elitnya waktu itu. Subhanallah. Mereka tahu bahwa kekuatan doa seorang yang saleh itu sangat besar untuk suatu kemenangan. Tapi mereka yang saleh-saleh itu sentiasa bukan memamerkan, tapi justru ingin tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kembali ke kaji kita, kaum muslimin dan muslimat. Siapa wali Allah itu? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Apa definisi beriman dan bertakwa itu, kaum muslimin? Sebab kalimat ini diulang-ulang orang. Bahkan disebutkan di pasal-pasal awal undang-undang. Ya kan? Misalnya pendidikan, sistem pendidikan nasional menjadikan anak didik yang beriman dan bertakwa. Tapi implementasinya belum tentu beriman dan bertakwa. Ma'asyal kiram, bagaimana iman dan bertakwa itu? Allah menafsirkan sendiri di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diriwayatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti seorang wali di antara wali-waliku, maka aku umumkan perang dengannya. Allahu Akbar. Ada yang berani perang lawan Allah? Siapa yang perang lawan Allah takkan menang. Sebagaimana Allah katakan, siapa yang tidak mau meninggalkan riba, Allah perangi, ya kan? Berperang dengan Allah dan Rasulnya. Maka selama riba menjadi pondasi ekonomi, ekonomi kita takkan pernah tidak akan pernah maju. Betul? Makanya utang bertambah utang, bunga berbunga utang, bunganya busuk. Bayangkan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka bersegeralah meninggalkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah meninggalkan perang dengan Allah. Jangan sakiti para wali-wali Allah. Jangan sakiti para wali Allah. Siapa mereka? Allah katakan, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Oh, ternyata orang beriman itu adalah meyakini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Kalau perintahnya kerjakan, kerjakan. Kalau perintahnya tinggalkan, tinggalkan. Oh, ini rupanya wali itu. Wali itu adalah yang mengerjakan perintah Allah dengan penuh iman. Karena ada orang mengerjakan perintah karena terpaksa, riya.
Ini lebih bahaya. Yang lebih bahaya daripadanya adalah terpaksa Islam seperti kaum munafiqin. Ya, karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin sehingga bernama Pak Muslimin. Padahal hatinya adalah bersama kaum kafirin. Tidak boleh bilang kafir ya. Karena dia bilang tidak boleh bilang kafir, Ustaz. Allah sendiri yang larang katanya. Di mana suratnya? Surah Al-Kafirun. Ada yang bilang tidak boleh berdakwah kafir. Apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin kan ya. Allah saja boleh memilih agama saja, yang mana aja. Lakum dinukum waliyadin. Lalu kita tanya, di surat apa itu Pak? Di surat Al-Kafirun. Allah bilang mereka orang kafir. Dia bilang tidak boleh menyebut orang kafir. Itulah. Karena tidak berilmu tetapi ikut hawa nafsu. Kaum muslimin, jadi orang yang wali itu adalah yang mengerjakan perintah dengan penuh iman. Oleh sebab itu kalau puasa apa kata Allah, kata Nabi SAW? Kalau kita puasa, man shama Ramadhana imanan, karena beriman, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena ikut-ikutan. Karena tradisi orang sini puasa, puasa pula. Karena tradisi orang Jumatan, Jumatan pula. Ini belum. Harus imanan, dengan penuh keimanan. Sehingga kita mencintainya. Sehingga kita mengharapkan kedatangannya. Dan sedih dengan kepergiannya. Kemudian wahtisaban, dan berharap pahala. Jadi bukan berharap amprah. Jelas? Itu tidak mau amprah. Antum ya kerja di mana? Tidak pernah dikaji ya? Sudah jadi bos barangkali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan karena berharap selain pahala. Walaupun diberikan pahala dan selain pahala. Kan bedanya di situ aja. Orang yang berharap pahala lalu diberikan selain pahala, itu tidak masalah. Tapi kalau yang berharap selain pahala berarti karena selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tak berikan. Mungkin yang kita dapatkan adalah yang kita niatkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang beriman dan bertakwa itu adalah yang melaksanakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang atas dasar iman. Atas dasar iman. Oleh sebab itu maka yang wali yang dimaksud Allah adalah ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada sesuatu yang paling aku cintai dari seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepadaku dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti yang wali itu yang melaksanakan perintah, bukan yang punya kelakuan aneh-aneh. Ya, bukan yang punya kelakuan aneh-aneh, apalagi sampai gila pula. Ya. Jadi kalau wali tidak boleh sampai gila. Kalau udah gila mana ada. Jadi kaum muslimin muslimat, wali kita adalah yang sadar, yang senantiasa mengikuti tunjuk ajar. Yaitu yang dia kerjakan yang diperintahkan dan ditinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka juga punya skala prioritas. Bahwa yang wajib mesti disegerakan daripada yang sunat. Karena Allah lebih mencintai yang wajib daripada yang sunat. Ada sebagian orang karena mengejar martabat kewalian sibuk dengan berzikir, tapi tidak mau hadir sholat berjamaah. Ada?
Macam tidak pernah nengok itu banyak. Nah, dulu saya masih masa di Jakarta, tinggal di sebuah tempat masjid dengan tempat tinggal kami satu dinding. Ada sekelompok orang, masya Allah, sampai tidak tidur malam baca salawat. Pasti kan ada tujuannya supaya jadi orang hebat. Mungkin bisa bertemu Nabi langsung, ya, bertemu Nabi langsung itu. Cuman subhanallah, kapan datangnya ke masjid, selesai orang berjamaah mereka datang. Ada pula ustadz yang bawa, tentu ada ustadznya. Setelah itu menjelang subuh, setengah jam menjelang subuh mereka bubar. Di sholat isya tidak nampak, di sholat subuh terlelap. Soal sholat tidak sholat saya tidak tahu, itu urusan mereka. Yang jelas di masjid sholat isya nggak ada, sholat subuh juga nggak ketemu. Ini dicintai Allah atau dimurkai Allah? Ustaz, gara-gara mengerjakan yang sunat, andainya sunat nih, andainya sunat, kan sholawat kan sunat cuma kan, lalu meninggalkan yang wajib, yaitu apa? Salat berjamaah di masjid. Makanya berkata sebagian ulama as-salaf mengatakan man syaghalahu al-fara'id anil nawafil fahuwa ma'zur, wa man syaghalahu an-nawafilu anil fara'id fahuwa maghrur. Apa terjemah Ustaz? Antum ngangguk nampaknya. Man syaghalahu al-fara'idu 'anil wa nawafili fahuwa ma'zur. Wa man syaghalahu an-nawafil 'anil fara'idi fahuwa maghrur. Siapa yang disibukkan oleh yang wajib lalu tertinggal sunat, ini ada uzurnya. Walaupun tidak boleh tinggalkan sunat juga sebenarnya. Ya, rugi. Tapi uzurnya ada. Apa sebab? Maaf Pak, saya tidak bisa bikin yang sunat. Apa sebab? Saya wajib. Misalnya, ada buka infak di sini, infak sunat. Misalnya sunatan masal. Ya kan? Lalu mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Sebab apa? Saya nak nikah. Nikah wajib apa sunat? Bagi yang sudah menikah pasti bilang sunat. Bagi yang belum wajib dong. Ya. Maka dia mohon maaf saya tidak bisa sekarang. Itu ada uzurnya, ya kan? Ada uzurnya. Atau orang misalnya tidak sempat sholat sunat subuh karena tadi cepat qomatnya. Lalu dia kan kalau sudah sholat wajib tidak boleh lagi sholat sunat. Akhirnya dia dahulukan yang wajib, tinggal yang sunat. Namanya ma'zurun. Ada uzur syar'inya. Jelas? Tidak bayar zakat. Sebab apa? Tidak sampai nisab. Tidak sampai nisab. Tanpa wajib, tidak wajib dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ada uzurnya. Jelas? Ada uzurnya. Tapi siapa yang disibukkan oleh yang sunat sampai meninggalkan yang wajib, maka orang ini maghrur. Ini orang tertipu. Banyak juga kita lihat orang, masya Allah, pas zikir jama'i ramai-ramai misalnya, sebutlah misalnya silaturahim berzikir dari waktu duha sampai jam 11. Pas zuhurnya pulang semua. Pas zuhur pulang. Apa yang terjadi? Dah zikir tadi, rezeki dah terjamin banyak. Sebab yang siapa sholat duha murah, siapa yang sholat duha murah rezeki katanya. Tidak tahu dia bahwa sholat zuhur lebih mana yang lebih memurahkan rezeki? Sholat zuhur atau sholat duha? Sholat zuhur. Karena Allah lebih suka antum sholat zuhur, ya, walaupun tinggal duha. Tapi tidak nyuruh meninggalkan duha, jangan salah paham. Nah, nanti ada sambungan hadisnya lagi. Andainya karena duha kita tinggalkan salat zuhur, tidak usah duha. Ada orang yang tidur setelah maghrib,
Cepat tidur, nak solat tahajud katanya. Nak solat tahajud, isya nak bangun. Kalau gitu ndak usah tahajud dulu, selesaikan yang wajib dulu. Sama kita juga di sekolah misalnya, Pak, saya nak bayar sumbangan apa nih? Ada anak yatim yang perlu dibantu. Pak, SPP anak Bapak sudah 8 bulan ndak bayar katanya. Ini aja lah dulu, bisa? Dia SPP anaknya 8 bulan enggak. Habis itu dia nak bantu anak yatim pula. Karena ibu anak yatim itu janda pula. Ya, ibu anak yatim kan janda kan? Enggak paham. Nah, kepala sekolah apa bilang? Bapak enggak usah nyumbang dulu, selesaikan SPP kan wajib. Nyumbang ini ya sunat. Jadi siapa yang disibukkan oleh yang sunat meninggalkan yang wajib, ini maghrur. Ada lagi kejadian, subhanallah, pas wudu di tempat wudu ramai luar biasa, putih-putih, masya Allah. Putih kan lambang suci kan, iya kan? Putih kan lambang kesucian. Nabi suka warna putih memang, pakaian warna putih. Pas lah salat maghrib, masuk masjid, enggak ada orang. Yang cerita bilang, yang saya lihat tadi manusia apa jin katanya. Dikiranya jin, ramai sekali, ramai. Tapi pas masjid, kan tidak banyak orang yang sholat jemaah. Kemana orang tadi wudhu? Wudhunya di masjid. Rupanya selesai sholat maghrib, keluarlah kawan tuh, tengok kuburan ramai orang. Rupanya ziarah kubur dulu. Ziarah kubur hukumnya sunat. Kalau sholat maghrib wajib. Sholat di kubur gini tuh. Kaum musliman muslimat, antum disuruh sholat di masjid oleh siapa? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ternyata sibuk mengejar ziarah kubur karena ada kuburan sunan. Titik-titik. Nah, ada sunan di situ. Akhirnya mereka rupanya lebih khawatir meninggalkan ziarah ke kuburan keramat daripada salat maghrib berjamaah, walaupun wudhunya di masjid. Coba bayangkan. Ini orang seperti ini, apa namanya tadi katanya? Tertipu, maghrur. Ya, mengejar yang kecil, meninggalkan yang besar. Jelas ya? Dia nampak rusa 5 ekor, nampak marmut seekor. Kejar marmut, tahu marmut? Enggak ya, kancil. Enggak jago tahu. Kelinci. Nah, kelinci dah tahu kelinci dah. Mana yang lebih besar, rusa pada kelinci? Terus antum kejar rusa apa kejar kelinci? Rusa. Enggak tahu rusa ya. Mana yang besar, rusa apa kelinci? Masih tengok kan lah rusa sama kelinci. Mana yang lebih besar? Rusa. Mana yang lebih enak? Rusa. Tapi gara-gara rusa, gara kelinci yang satu, antum kejar kelinci ini cantik mana mantan, cantik bentuknya. Rusa kan bercabang-cabang tanduknya kan tidak cantik nampaknya. Akhirnya dikejarnya kelinci. Akhirnya rusa dia tinggalkan. Jadi mengejar amalan-amalan yang kadang-kadang belum tentu disyariatkan, meninggalkan yang jelas-jelas disyariatkan. Yang seperti ini namanya maghrur. Mungkin jadi wali yang seperti ini. Mungkin, tapi bukan waliur rahman, tapi wali. Antum yang bilang, tidak saya. Makanya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis kitab dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara waliur Rahman, wali Allah yang Maha Pengasih, dan walinya syaitan. Adapun waliur Rahman, ini yang kita sebutkan sifatnya tadi, sibuk melaksanakan yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunat. Bukan sibuk karena yang sunat, meninggalkan yang wajib. Kan banyak, karena mengejar amalan-amalan yang diada-adakan, bukan yang Allah wajibkan dan syariatkan,
meninggalkan yang disyariatkan, bahkan diwajibkan, seperti yang katakan tadi. Orang berwuduk ramai-ramai, rupanya bukan untuk solat, tapi untuk salawat. Ustaz. Padahal waktu solat maghrib katanya pendek. Untuk solat maghrib katanya pendek. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini maghrur. Tadi katakan duha rajin berjamaahnya. Kenapa? Ramai. Tandanya rajin. Tapi pas zuhur hilang. Kadang-kadang menjelang zuhur tinggal 1/4 jam lagi pada pulang. Andainya zuhur lebih banyak, duha sedikit, kita gembira. Tapi duha lebih banyak, zuhur kosong, kita wajib sedih. Apa sebab? Ini orang-orang maghrurun, seperti kata ulama tabi'in tadi, maghrur, tertipu. Jelas ya? Ibarat tahu menjualan bengalih, tahu? Jualan pedagang, tahu kan? Kalau di Masjid Silaturahim untungnya omsetnya per hari 2.500.000. Tempatnya lapang, ya kan? Lalu diantum di tempat yang lain misalnya omsetnya 250.000, tempatnya sempit. Lalu disuruh pindah, Anda lebih enak di sini. Antum tertipu atau tidak? Tertipu. Di sana 2.500.000 laku, sekarang di sini 250. Apa sebab? Di sini bagaimana ya? Di sini teduh tempatnya, di sana panas misalnya. Allah musta'an. Maghrur. Mana yang lebih banyak pahala yang wajib atau pahala yang sunat? Yang wajib ya. Allah musta'an. Andainya ada orang kerja di kantor, ya ada lembur, ada waktu aktif. Pak, saya di waktu aktif tidak hadir, lembur aja lah. Mana yang lebih banyak gajinya? Gaji lembur atau gaji asli? Serius nih? Tidak tahu ya, baca SPU tuh, standar biasa biaya umum oleh Menteri Keuangan tuh. Kalau lembur, staf-staf biasa, sejam 6.000 cuma. Kalau gaji berapa? Kalau gaji 3 juta bahkan 100.000 sehari. Gara-gara ngejar 6.000 antum tinggalkan 100.000. Gimana ini orang? Maghrur, tertipu. Pas nanti laporan, kan ada setiap tahun laporan pegawai kan, antum tidak pernah masuk. Naik gaji? Enggak. Mungkin pangkat juga turunkan, tidak pernah masuk setahun. Yang seperti ini mungkin jadi wali? Mungkin dipromosikan jadi wali? Yang wajib ditinggalkan, yang sunat dikejar? Mungkin? Enggak. Sebab yang pertama ditanya itu yang wajib. Nah, bukan pula berarti yang wajib saja enggak. Sebab yang wajib bila dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan datang wa ma taqarraba ilayya 'abdi wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hambaku sentiasa melakukan amalan-amalan sunat sampai aku mencintainya. Kenapa dicintai Allah? Balasannya cinta Allah. Sebab orang yang menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunat, menambah yang sunat ke yang wajib, itu tidak mungkin dilakukan kecuali cintanya berlebih. Cintanya lebih. Antara yang datang lebih awal dengan yang datang terakhir, mana yang lebih mencintai? Orang yang datang sholat sebelum azan dengan yang datang sholat setelah qamat, mana yang lebih mencintai sholat? Tentu udah mulai melemah semangat, nampak? Pasti yang datang lebih awal lebih cinta. Buktinya dia bersemangat. Antum kalau datang orang yang kau cintai, semangat enggak menyambutnya? Semangat kan? Kalau enggak dicintai, kalian aja lah pergi kan? Ya kan?
Kalau bersemangat antum sedang cinta pada orang rumah, orang istri misalnya, itu semangat pulangnya menggebu-gebu. Apalagi pas dia telepon sama anak, mana ibumu? Sholat pak, katanya. Alhamdulillah, dia sholat sekarang. Soalnya 2 pekan dia tidak pulang kan? Tidak paham. Ini banyak di bawah umur di sini nampaknya. Bukan syukur sholatnya bang. Tidak paham, alhamdulillah. Ini telepon anaknya ngangkat. Mama di mana nak? Lagi sholat pak katanya. Alhamdulillah. Sebab dia tugas luar kota 2 pekan. Tidak pulang-pulang. Pas pulang istrinya sholat pula. Mustajab doanya. Dah mulai paham nampak. Mustajab doanya. Itu kalau sedang cinta. Kalau tidak, nak sholat nanda tak ada semangat pulang, iya kan? Iya. Cobalah merantau dulu 2 hari. Kalau semangat pulang berarti cinta tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang lebih awal datang pasti karena cintanya kepada sholat. Dan otomatis cinta ini berbuah hasil karena orang lebih awal datang lebih banyak berbuat yang sunat. Sah? Lebih banyak dapat sunatnya. Dan dia tidak tergesa-gesa. Apalagi kalau dia menikmati berlama-lama dengan kekasih. Oleh sebab itu dia pun pulangnya tidak segera. Pokoknya asal sedang cinta, kita tak tahu waktu berlalu. Dunia serasa milik kita, tak terasa waktu berlalu. Tapi kalau sebentar nengok jam, apalagi sebentar nengok muazzin, qamat katanya. Imam belum datang dia suruh qamat. Akhirnya yang jadi imam yang tak patut jadi imam. Ini orang tak mencintai. Kalau tak mencintai tak segera berpisah, betul kan? Antum kalau datang seorang yang kau tak suka kepadanya, dia berlama-lama dengan antum, senang? Enggak kan? Ada aja kesibukan. Iya kan? Sebentar nelpon, sebentar nengok WA aja gitu. Enggak juga ngerti-ngerti orang ini kapan perginya. Nah, tapi kalau orang dicintai enggak. Kita senang lama dengannya. Makanya selesai sholat, dia pun lama menunggu. Zikir dulu. Lepas itu sholat sunat dulu. Bahkan walaupun tidak ada sholat sunat setelahnya, seperti subuh dan asar misalnya, dia akan menunggu pula sampai terbit matahari. Nah, yang seperti ini al-jaza'u min jinsil amal itu berlaku. Seperti kau bersikap seperti itu, kau dapat pahalanya, balasannya. Ketika kau mencintai Allah dengan melaksanakan perintahnya, maka Allah mengatakan hatta uhibbah. Setiap hamba yang senantiasa melakukan yang sunat-sunat untuk mendekatkan diri kepada aku sampai aku mencintainya. Wa idza ahbabtuhu, bila aku mencintainya, ini natijahnya kaum muslimin. Datanglah karamah. Karamah itu bukan salat Jumat di Masjid Haram tiap kanda. Ya. Ini baca dulu. Mana tuh salat Jumatnya di Masjidil Haram. Pergi jam 11, balik jam 1. Dulu pula dia makan siang daripada awak lagi. Rupanya di Makkah orang belum sholat Jumat. Rasanya sekarang kita jam berapa? Jam 11. Ya, di Makkah sekarang jam berapa? Jam 7 pagi. Ini hari apa? Hah? Tidak tahu hari apa hari ini. Sabtu. Dah lupa hari nampaknya sih. Hari ini hari Sabtu. Mereka Sabtu pagi, kita Sabtu siang. Jadi kalau Jumatnya jam 12 nanti, di sana baru jam 8. Kita selesai jam 1, di sana baru jam 9. Di sana baru sarapan pagi. Karena orang Arab sarapannya lambat. Makan siangnya lambat. Jelas? Makan malam pun lambat.
Ya kalau sempat diundang sama orang Arab walimah, harus makan dulu dari rumah. Ya saya coba sekali dulu awal pertama diundang. Awal karena undangan orang Arab kabarnya satu nampan itu 5 orang setengah kambing kan. Ya betul. Cuman turunnya kapan itu? Sehingga lepas asar tidak makan apa-apa, lepas isya juga tidak, berharap makan besar lepas isya itu. Apa gila? Dengan seorang kawan juga masih orang asing juga. Dia juga pertama juga ikut walimah orang Arab. Sampai sana, mana makan nih katanya. Tidak ada makanan, ada teh saja. Teh pun kecil lah pakai gelasnya. Gelas orang pun kecil kan. Nah, tengok korma yang ada, makan korma. Tidak juga kok korma satu karton habis, tidak juga kenyang kan? Karena bukan makanan pokok kita. Akhirnya terpaksa lah, udah mulai naik asam lambung. Mulai pikir, tidak ada makan ini. Nak pergi keluar tempatnya jauh, terpisah dari apa? Bukan di jalan umum, di tengah macam di villa memang. Akhirnya nyesal saya. Besok-besoknya kalau diundang makan dulu kenyang-kenyang, karena nanti keluarnya baru jam 11:30 malam. Coba bayangkan dari jam berapa tadi makan siang, ya kan? Siang dari jam 1 tadi sampai 11 berapa jam. Ya kalau teori orang kesehatan dah 2 kali makan gitu itu. Karena 5 jam sudah kosong lagi lambung kita. Nah, ini puasa 11. Kalau puasa jelas lah, ini tidak puasa. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai Allah berikan mukjizat. Mukjizat ini seperti yang kita sebutkan nanti, insyaallah kalau masih ada waktu, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, dan tidak bisa diwariskan. Kalau bapaknya kiai keramat misalnya, anaknya tidak langsung jadi gus keramat, tidak mungkin, tidak mesti. Oleh itu kaum muslimin nanti kita sebutkan seperti As'ad bin Zurarah kemarin yang tadi, beliau ketika dilihat doanya mustajab, dia minta segera disembunyikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa yang Allah berikan karamah bagi wali yang menunaikan yang wajib, mendahulukan yang wajib, kemudian mengerjakan yang sunat. Inilah iman dan takwa itu. Sebab at-taqwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Iman itu apa? Dengan penuh keyakinan bahwa ini perintah Allah dan kita akan bertemu dengannya. Apa yang kita ambil nanti yaitu hasil amal ini. Nah, bila ini dilakukan, diikuti dengan sunat-sunat sebagai tanda cinta, Allah balas dengan cinta pula. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Dan ini yang derajat, ini yang susah. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Laisa asy-sya'nu an tuhib, walakinna asy-sya'na kullu sya'ni an tuhab." Bukanlah masalahnya kamu mencintai. Semua orang siap untuk mencintai, tapi apakah cintanya bertepuk sebelah tangan atau cintanya berbalas dengan kesayangan? Ya. Jadi masalahnya bukan mencintai. Orang banyak, apalagi berlagu cinta, itu paling banyak tuh. Tetapi bukan itu. Tapi yang jelas kamu dicintai atau tidak. Nah, apa buktinya cinta Allah? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, wa basarati yubsiru bih, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia bekerja, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengan dia berjalan. Maknanya apa? Ini tidak makna takwil. Orang Arab selalu menyebut kalau kita menjadi orang yang membantu dan menolong terus disebut kaki tangan.
Berarti bukan takwil ini, maknanya benar. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh sebagian aliran yang keliru dalam menafsirkan ini, akhirnya Allah menyatu dengan kita. Bukan. Nabi SAW imamnya para aulia. Nabi imamnya para wali semuanya. Imamnya orang beriman dan bertakwa. Tidak pernah mengklaim Allah menyatu dalam dirinya. Berarti kalau ada yang menyatakan menyatu dengan Allah, berarti bukan ahlu. Dah lupa di pangkal kaji. Diulang lagi dari awal nampaknya. Bukan lagi ahlu as-sunnah. Kan tadi dah bilang, Nabi itu adalah sunnah. Jadi kalau Nabi tak pernah mengklaim bahawa dia menyatu dengan Allah, berarti dia yang mengklaim menyatu dengan Allah namanya ahlu non sunnah. Ya, bukan ahli sunnah. Apa sebab? Sebab pemilik sunnah itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia wali apa tidak? Wali apa tidak? Nabi wali. Makanya siapapun yang memerangi Nabi diperangi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dahsyat memerangi, paling dahsyat diperangi Allah SWT. Lihat Persia, ketika surat Nabi datang, dirobek-robeknya surat Nabi, dibunuhnya utusan Nabi, Persia yang menjadi adik kuasa masa itu yang pertama hancur. Dan sampai hari ini tak bangkit-bangkit lagi. Jelas? Yang coba-coba memerangi wali Allah SWT. Tapi apakah Nabi yang tadi wali Allah menyatakan Allah menyatu dengannya? Tidak. Berarti hadis ini bukan maksudnya Allah menyatu dengan kita, tetapi Allah memberikan taufik kepada kita, membimbing sehingga matanya tak melihat kecuali yang diridai Allah, dan mata dengannya tak mendengar kecuali yang disukai Allah, kakinya tak melangkah kecuali ke tempat yang diridai Allah, dan tangannya tidak mengambil dan bekerja menyentuh kecuali yang diizinkan Allah. Dengan demikian semakin cinta Allah kepadanya. Saya ulang kembali. Nah, kalau dia setiap ucapannya dari disukai Allah karena diberikan taufik, dibimbing. Kemudian penglihatannya diridai Allah karena dibimbing. Langkahnya disukai Allah karena dibimbing. Terus dan dia ikut itu semuanya, Allah semakin cinta. Makin cinta. Makanya apa hasil akhirnya? La in sa'alani la u'tiyannah. Bila dia minta kepadaku pasti aku beri. Itulah makanya doanya tadi mustajab. Mustajab doanya. Karena Allah berjanji, kalau dia meminta aku beri. Walan in ista'adzani la u'idzannah. Bila dia minta perlindungan kepadaku, maka aku berikan perlindungan. Lihat kaum muslimin. Kaum muslimin, wali itu bukan diminta kepadanya, tapi dia meminta kepada Allah. Jelas? Makanya adalah keliru ketika seorang dianggap sebagai wali, orang meminta kepadanya. Berarti bukan wali Allah, tapi wali antum yang bilang wali syaitan. Ya, andainya dia mengajarkan itu kepada muridnya, dia wali syaitan. Tapi kalau dia sebenarnya tidak pernah mengajarkan itu, seperti para nabi kan tidak pernah mengajar itu, kalian minta kepada saya, ya kan? Tapi mereka setelahnya pengikut-pengikut yang meminta kepada mereka, maka yang meminta ini mengikuti jalan syaitan. Jadi lihat, wali yang dikatakan Allah itu tetap memintanya kepada Allah, bukan dia yang punya kuasa sendiri. Kalau ada yang sudah merasa punya kuasa sendiri dan menganggap diri sebagai wali, ini sebenarnya bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Jangan-jangan ini adalah sebagai sebagai mendapat titisan dari syaitan, bukan sebagai karamah yang Allah berikan.
Makanya tidak sedikit orang punya sihir tapi pakai kamuflase sebagai wali. Dia punya kejadian-kejadian aneh karena bantuan syaitan kepadanya, padahal sebenarnya adalah musuh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang yang masya Allah kiai punya pesantren, setiap Jumat sholatnya di Masjidil Haram, ya. Kemudian dia punya khadam. Kalau sudah punya khadam, itu lihatin, kalau sudah punya khadam, tuh khadam, khuddam asli katanya itu para pembantu dari kalangan jin. Kalau sudah pakai jin, tidak ada yang gratis. Itu pasukan khusus, itu mahal bayarnya. Kadang harus menjual akidah, itu dengan sujud kepadanya. Dan ada pula yang setiap ke WC menjadikan Al-Quran sebagai bantalan tempat injak kakinya. Allah musta'an. Orang nggak tahu, yang jelas dia banyak punya kejadian aneh. Dikira sebagai wali. Akhirnya yang tertipu adalah masyarakat umum. Ya, karena dia punya kedudukan, yaitu dia punya pesantren, sorban tidak pernah tanggal, sarung kemana-mana, tetapi sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Akhirnya kaum muslimin yang seperti ini akhirnya menyesatkan, bukan memberi petunjuk. Nah, taib, terserah antum. Pokoknya tamu itu seperti orang mati, nak dihentikan tiba-tiba tidak masalah. Nah, tapi kan dah sampai ini ya. Sebelum saya tutup, jadi ciri wali Allah itu seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Satu, kewalian itu tidak bisa dituntut. Kalau pakai ada pelajaran khusus untuk jadi wali atau pendaftaran khusus jadi wali, itu bukan wali Allah tapi wali syaitan. Yang kedua, bahwasanya karamah itu bukan dari orangnya, tapi diberikan oleh Allah pada waktu dibutuhkan. Yang ketiga, jadi bukan suatu keahlian. Karamah itu bukan keahlian, tapi adalah pemberian dan karunia. Di saat dibutuhkan datang. Yang keempat, bahwa itu diminta kepada Allah, bukan hasil karya seorang wali. Karamah itu adalah diminta kepada Allah, bukan karya seorang wali. Yang kelima, wali Allah itu tidak diwariskan. Cucu jadi datuk jadi wali, cucu belum tentu, anak tidak. Tergantung tadi kalau mereka mendekat dengan Allah SWT dengan kewajiban yang dia laksanakan, sunat-sunat yang dikerjakan, lalu Allah SWT menilai dia orang yang layak untuk dimuliakan dengan karamahnya, tetapi tidak diwariskan. Jadi tidak ada istilah asal mbahnya kiai, anaknya cucunya jadi Gus, langsung tidak. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan sekali lagi itulah ciri daripada wali Allah, dan kalau tidak mungkin saja bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dipelajari, tidak diturunkan, tidak dititiskan dan tidak diwariskan, tetapi masing-masing Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya sesuai dengan prestasi dan dedikasinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sudah dibatasi, ya apa boleh buat, saya harus menyerah. Ya, pasrah tapi tak, pasrah tetap rela. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Habis itu saya tutup aja. Oh, ada pertanyaan, masih banyak rupanya. Ada. Ini pertanyaan yang banyak nih. Nah, silakan. Saya duduk tetap di sini. Tetap di sini. Ayolah. Kan tadi tergantung perintah. Pilihkan yang mudah-mudah ya. Pilihkan yang mudah-mudah. Bukan yang mudah-mudah, yang mudah-mudah. Pakai hana.
Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Dan sesi selanjutnya kita sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah sampai kepada kami. Untuk pertanyaan yang pertama, Ustaz, kenapa saat ini banyak orang yang mengaku wali Allah dan bagaimana caranya kita menyikapi orang-orang yang mengaku wali Allah tersebut? Baik, barakallahu fikum. Kenapa orang banyak nak jadi wali sekarang? Ya karena zaman sekarang orang banyak nak berilmu sehingga mudah untuk ditipu. Oleh sebab itu maka tetaplah mengaji terus supaya tidak tertipu. Kabarnya untuk siap-siap menghadapi Dajjal nanti. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Bagaimana menyikapinya? Sikapi dengan ilmu. Kalau benar seperti ciri yang disebutkan oleh para ulama, benar seperti yang Allah dan Rasul sebutkan, dia taat pada Allah sesuai dengan perintah Allah, bukan taat yang dia inginkan, tapi taat yang Allah perintahkan. Kita beragama ini tidak seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang diperintahkan. Keyakinan kita seperti yang dikabarkan, bukan yang seperti yang kita pikirkan. Banyak orang nak meyakini akidah sesuai yang dia pikirkan, padahal disuruh mengimani yang dikabarkan. Banyak orang nak taat tetapi bukan yang diperintahkan, tapi yang dia inginkan. Jelas tak? Jelas? Nabi saja disuruh istiqamah seperti yang diperintahkan. Wastaqim kama umirta. Ya Muhammad, kamu istiqamalah seperti yang diperintahkan, bukan seperti yang kamu inginkan. Oleh sebab itu ulama menyebut kaidah na'budullaha kama yurid la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Dia kehendaki, bukan seperti yang kita inginkan. Jelas? Karena tidak sedikit orang membuat-buat sebuah ibadah lalu dengan itu bisa jadi wali. Makanya kadang-kadang memasarkan itu ada kepentingan-kepentingan duniawi di dalamnya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh menentukan orang tertentu sebagai wali Allah karena kesolehan dan ketakwaannya, baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia, seperti jika saya mengatakan ulama fulan adalah wali Allah? Barakallahu fiik. Kalau timbangannya benar, ya kita katakan dia wali. Timbangannya benar. Apa timbangannya? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, andainya saya lihat dia bisa terbang di udara atau berjalan di atas air tidak basah, atau pas hujan tidak kena air, bagi saya itu tidak wali sampai saya lihat bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Makanya wali itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, maka belum dianggap sebagai wali, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, sunnah di sini kaum muslimin yang menentukannya bukan kita orang-orang yang tidak berilmu, para ulama, sebab ada yang dipahami secara tekstual istidlal nassan, ada yang istinbat yang sah secara hukum syar'i. Oleh sebab itu, karena kan kita tidak memahami semua hukum yang terkandung dalam sebuah nas, maka yang menghukum bukan semua orang, tapi adalah ulama yang Allah berikan otoritas ilmu yang cukup untuk memberikan penilaian. Masa antum tidak pandai bahasa Arab tiba-tiba mengatakan Ustaz Dasman paling pandai bahasa Arab se-Indonesia? Ya, yang nilai siapa? Yang tidak pandai bahasa Arab. Jelas? Oleh sebab itu menilai seorang itu wali atau tidak wali, antum harus lulus dulu jadi wali dulu. Apa itu? Dengan perintah yang wajib dikerjakan, diikuti yang sunat, bukan mengerjakan yang tidak disuruh, meninggalkan yang disuruh. Kan orang kita ini mantap juga, seperti kata yang Ghusnul ini, lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Allah musta'an. Kemudian ada pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah juga menjaga Ustaz dan keluarganya. Amin. Ustaz, saya baru hijrah dan kenal manhaj salaf dan berusaha memperbaiki diri, namun suami saya sampai sekarang masih sulit untuk diajak sholat
karena latar belakang keluarga suami jauh dari nilai agama. Saya bahkan sudah sampai ancam cerai jika tidak mau sholat. Saya khawatir dengan dua anak saya yang melihat ayahnya tidak sholat. Jadi bagaimana hukum pernikahan kami jika suami tidak pernah sholat? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama saya doakan juga semoga ukhti yang bertanya Allah jaga dengan perlindungannya dan juga berikan hidayah kepada keluarganya. Memang sebelum kita mengaji banyak yang tidak kita ketahui, khususnya dalam masalah pernikahan ini. Ya kita dulu menikah dalam kondisi ya karena sudah dianggap mapan, umur dah cukup, piti dah ada, duit dah ada, kan itu aja. Bahkan tidak sedikit menikah ngucap syahadatin aja tidak tepat. Ini coba tanya tuan-tuan kawan-kawan yang di KUA, banyak anak kita yang tidak pandai bersyahadat saja. Kalau sudah bersyahadat tidak pandai, pastikan dia tidak pandai sholat. Karena dengan pandai sholat, syahadat akan lancar. Ini baca syahadat aja lama dia pelatihan P4-nya, apa istilahnya? Yang mau nikah sudah lama tidak nikahnya. Yang akan yang baru menikah ada pelatihan dulu apa namanya? Di KUA tuh. Tak tahu juga tuan-tuan. Lah tidak ada nikah ya Allah. Tidak ada pernikahan di sini nampaknya lagi. Kaum muslimin muslimat. Jadi banyak yang tidak bisa bersyahadat. Coba bayangkan. Makanya akhirnya dulu saya kan merasa heran kok banyak KUA itu penyuluh itu sebelum melaksanakan akad membimbing dulu baik wali maupun calon suami untuk bersyahadat. Iya, asyhadu an la ilaha illallah diikuti ya. Kan itu astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Secara fikih ini kan tidak ada nih. Tidak ada aturan-aturan ini secara fikih. Masa orang Islam disuruh lagi bersyahadat, suruh istighfar. Akhirnya saya pikir-pikir ada betulnya juga, khususnya di negeri ini. Sebab banyak di antara wali itu yang tidak salat. Kan wali ada yang tidak salat. Jadi kita ni wali jangan yang tidak salat, dianggap keramat karena tidak salat. Apa sebab? Dia sudah dapat perintah dari Allah tidak perlu salat. Tidak, banyak orang tidak sholat di kita, baik wali nikahnya maupun yang akan menikah. Maka Pak Wali Hakim, Pak penyuluh ini, Pak KUA, ustadznya, dia mau lepas. Jangan sampai menikahkan orang yang tidak Islam. Maka disuruh lagi bersyahadat. Allahu a'lam, mungkin itu cara pandang beliau itu. Akhirnya saya pun mengatakan, kalau gitu ya jelas. Banyak yang fasik sehingga kalau dia bertobat waktu itu hilang kefasikannya. Jadi kalau seandainya dia dihukum tidak sholat selama ini, dihukum tidak Islam, dengan syahadat kembali dia Islam. Allahu a'lam. Jadi secara tidak langsung Pak KUA nampaknya juga menghukum yang tidak sholat. Hah? Iya kan? Siapa yang paling terakhir menikah? Coba tunjuk tangan, tidak ada. Ya pasti ada disuruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh sebab itu tidak sholat kaum muslimin dan muslimat ini bahaya besar. Maka kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan suami saudari kita ibu yang bertanya ini Allah condongkan hatinya untuk mengaji. Ya untuk mengaji. Sebab terancam pula sama istri tadi itu. Ya. Kaum muslimin dan muslimat memang bahaya seorang suami yang tidak sholat. Padahal dia harus memegang kendali bahtera rumah tangga. Kalau dia tidak pandai mengendalikan, tidak tahu di mana di mana batu karang, alamat kapal akan tenggelam. Dan sholat adalah sebesar-besar penyelamat. Nah di sini dia kena takut kapalnya akan tenggelam. Oleh sebab itu
Maka kita sama-sama doakan mudah-mudahan bapak ini, suami saudari kita ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meninggalkan salat itu kaum muslimin dan muslimat. Pertama ada yang yang menolak kewajiban salat. Artinya dia bilang tidak wajib salat. Ini tidak ragu, seluruh ulama mengatakan keluar dari Islam. Kalau tidak mengakui kewajiban salat, karena salat itu rukun. Kalau rukunnya dihilangkan berarti runtuh bangunannya, tidak ada Islamnya lagi. Cuman ada yang dia mengakui kewajiban salat itu, dia mengimaninya wajib salat, cuma dia tinggalkan karena lalai, karena malas, karena macam-macam. Masa awak umur masih 20-an kok sholat kan itu kan, tunggu umur 40 dulu, pas umur 40 tidak sampai, akhirnya tidak sholat. Nah di sini ulama berbeza pendapat. Imam Malik, Imam Ahmad dan jamaahir ahli hadis dan Zahiriyah tetap menghukum mereka keluar dari Islam. Artinya bila tidak tetap sholat disuruh bertaubat, ya bertobat, tidak payah tobat, kan tak pakai bayar-bayar tobatnya kan, ya bertobat menyesali apa yang sudah dilakukan, meninggalkan salat, kemudian berazam untuk tidak kembali lagi dan mulai salat sejak saat ini. Insyaallah Allah ampuni, karena taubat itu menghancurkan, menghapuskan seluruh yang terjadi sebelum bertobat itu. Kita doa mudah-mudahan bertobat segera. Yang kedua pendapat ulama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dia tidak murtad, tetapi wajib untuk diingatkan dan dihukum oleh pemerintah yang berkuasa. Jadi kaum muslimin kalau perintah katakan bahwa mereka tidak ada urusan dengan salat, keliru. Pemerintah itu berkewajiban mengatur salat jemaahnya, rakyatnya, menyuruh mereka salat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang apabila kami berikan mereka kuasa di atas permukaan bumi, mereka mendirikan salat. Maksudnya bukan sendiri-sendiri, mendirikan salat di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi kalau ada umat yang tidak salat, dia berkewajiban untuk menghukumnya. Nah, hukum yang diberikan kepada orang yang tak mau melaksanakan salat setelah dipanggil, disuruh salat, ternyata tetap tidak mau, boleh dihukum walaupun sampai hukumnya seperti hukum murtad, yaitu dibunuh. Karena ini penyakit. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, tidak ringan juga. Ya. Kemudian mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah sama dengan Imam Syafi'i, tidak dihukum kafir. Karena dia bersyahadat tadi. Orang yang masuk Islam dengan yakin tak dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yakin pula. Dia tidak ngaku kafir dia, tapi tidak mau salat, maka tidak kita keluarkan dari Islam karena dia masih mengakui itu. Oleh sebab itu, tapi kata Imam Hanifah juga wajib diingatkan oleh pemerintah dan wajib untuk dihukum kalau tidak mau bertobat, tapi tidak sampai dibunuh. Dicambuk boleh, diturunkan pangkat boleh, atau diberhentikan sebagai PNS. Makanya kalau di Arab Saudi yang berlaku hukum Islam, ya, mereka syaratkan bagi calon PNS wajib selalu dapat rekomendasi dari imam masjid. Nah, kalau boleh nak melamar tuh rajin dia ke masjid tuh. Nah, iya kan? Harus dapat rekomendasi dari imam masjid. Sebab yang tidak sholat berbahaya bagi kelangsungan masyarakat Islam. Oleh sebab itu sekali lagi kepada ibu yang bertanya, ajak selalu jangan bosan dan selalu mengingatkan. Dan ancaman tadi menurut saya, walaupun ya secara dalil pendapat yang mengatakan keluar dari Islam secara dalil lebih kuat, tapi pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih hati-hati.
Ya secara dalil pendapat Imam Malik, Al-Zahiri, Ahlul Hadis, Imam Ahmad lebih kuat dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Tetapi dari sisi kehati-hatian pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah lebih hati-hati. Karena tidak menghukum mereka kafir, tapi wajib untuk ditegur dan wajib untuk dihukum. Yang ketiga, apakah permintaan atau memaksanya dengan ancaman cerai itu sudah pada tempatnya memang. Karena tidak ada kebaikan pada seorang yang tidak sholat. Tidak ada kebaikan bagi istrinya, ada kebaikan bagi anak-anaknya. Tetapi tentu saja ibu-ibu jangan bosan untuk dan tetap sabar dan kalau bisa dengan cara jangan berikan haknya. Sebelum abang sholat saya tidak akan berikan hak. Apa haknya? Jangan disebutkan, bahaya. Ini kan untuk 18 tahun ke atas. Jangan berikan haknya. Nah, kalau tetap dia tidak mau juga, berarti dia tak cinta lagi sama kita. Untuk apa? Sudah kepada Allah tidak cinta, pada kita tidak cinta. Maka katakan selamat tinggal dan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Tapi dalam tahap ini bersabar, berdoa, mohon kepada Allah SWT berikan hidayah. Ya, sabar tak ada batasnya lah. Sabar tidak ada batasnya. Tapi harus disegerakan masalah ini penyelesaiannya. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita menyumbang melalui jasa bank termasuk riba? Menyumbang dalam bentuk apa misalnya? Tidak ada jalan kecuali jalan itu dan kita tidak melakukan transaksi riba, insya Allah tidak riba. Tapi kalau ada transaksi riba di dalamnya, ya seperti jadi akad satu dalam dua akad misalnya, tidak boleh. Atau misalnya tapi karena ini kan lewat saja ya, sifat hanya lewat, insya Allah tidak termasuk riba. Tapi kalau ada solusi bank syariah, kenapa melalui bank konvensional? Karena kita juga harus menyegerakan untuk menuntaskan, jangan sampai ada lagi bank konvensional. Karena dengan bank riba itu tak akan maju ekonomi, tidak ada barokahnya, banyak tapi tak nampak. Kita kan kaya raya kita. Kalau jujur kita, mana yang lebih kaya kita dari negara-negara Arab tuh? Mana lebih kaya? Kaya kita. Mereka untuk menanam perlu biaya untuk mengangkutkan air. Ya kan? Untuk mandi perlu biaya untuk menyuling air. Kalau kita mandi berceburin langsung semuanya. Ya tak? Semuanya. Di atas minyak, di bawah minyak. Di atas minyak sawit, di bawah minyak tanah, minyak bumi. Kemudian emas berapa banyaknya, cuma tidak barokah. Apa sebab? Kita utangnya berbunga, sehingga yang diansur bunganya terus, batang tak pernah teransur. Kalau sebab itu menyelamatkan negeri ini dari kungkungan riba itu adalah syarat untuk keberkahan negeri. Wallahu a'lam. Satu lagi untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah belajar ngaji sunnah tapi belum melaksanakannya. 5 waktu sholat juga bolong-bolong, kadang sering maksiat, sudah tahu haram masih dilakukan, padahal gantian tiap pekan. Apakah ini futur atau hilangnya hidayah atau hati yang keras? Bagaimana caranya agar iman kokoh selain berdoa? Barakallahu fiik. Iman memang fluktuatif, naik dan turun. Nah, kalau antum tahu itu, ya di saat kita kurang, tentu kita perlu dicas. Dan tempat casnya adalah majelis-majelis ilmu. Berteman dengan yang membawa kita taat. Bukan hanya berdoa dah. Awak doa tapi di kasino duduk mana masuk? Awak doa tapi di karaoke. Mana makbul doa di karaoke habis itu menari kita. Ya kan, kita mulai acara konser kita dengan doa pembukaan kan, dipimpin oleh seorang kiai. Doa habis itu joget-joget campur laki-laki perempuan. Masuk
Kan enggak kan? Jadi harus serius. Tadilah katanya sudah ngaji, berarti harus kelompoknya kelompok yang sudah ngaji. Ya kalau dengan orang ngaji, oh orang ngaji gitu juga Ustaz katanya, nipunya bahasa asap juga katanya, ghibahnya macam-macam. Cari kelompok yang tidak ghibah. Ya karena dari sebanyak itu orang ngaji masa ghibah semua? Enggak semua kan? Masa sebanyak itu orang penipu semua? Enggak. Ada personal yang maftun menurut istilah syar'inya. Orang ini maftun artinya dia tahu tapi belum bisa meninggalkan. Dia tahu itu dosa tapi belum bisa meninggalkan. Dengan banyak sebab. Satu tadi, kelalaian diri. Yang kedua, karena kurangnya ilmu. Yang ketiga, kawan-kawan di sekeliling. Yang keempat, tidak ada yang menjaganya. Yang kelima tadilah kekurang kemampuan untuk menahan diri. Nah, oleh sebab itu kalau kita tahu kelemahan itu, lemahnya di ilmu, duduk di majelis ilmu. Lemahnya di teman, ganti teman. Berani kita ganti teman. Kalau lemahnya di ketahanan diri, jangan dekat-dekat tempat-tempat yang subuhat. Jangan dekat-dekat tempat yang subuhat. Misalnya, mohon maaf, contoh kecil, antum tahu diri antum orangnya suka nonton, sah? Suka nonton? Oleh sebab itu, jangan beli alatnya. Yang ditonton apa? TV kan? Biasanya jangan masukkan TV ke rumah. Dah selesai. Ya tak? Oh enggak, nanti orang cerita semua. Ya masa cerita gol 2-0 itu enggak harus tengok TV juga lah. Ya. Enggak tahu untuk perkembangan dunia tanpa TV. Tahu kan? Kemudian antum tahu perkembangan dunia, apa yang bisa antum buat? Ada yang bisa dibuat. Menang Indonesia 2 kali lawan karo-karo. Apa namanya? Apa untuk bagi antum? Apa yang bisa antum buat? Kalau kalah pun, antum itu buat, nangis. Habis itu selesai enggak? Atau artis ini nikah dengan artis dan sebagainya. Untuk apa? Harga cabai naik, tahu enggak tahu antum nanti akan tahu juga paniknya dia foto di pasar. Ya kan? Karena bungkus cabai itu koran juga. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka berani untuk membuat keputusan yang menentukan arah kehidupan kita selanjutnya. Karena dulu Ali bin Abi Thalib yang masih kecil berani buat keputusan masuk Islam. Akhirnya selamat jadi orang hebat. Ayahnya Abu Thalib yang banyak jasa kepada Nabi tak berani buat keputusan. Akhirnya tak jadi orang hebat. Disebut nama Ali kita ucapkan radhiyallahu anhu tanpa ragu, sah? Tapi diucapkan namanya Abu Thalib kita bersedih. Karena Nabi bersedih dia tak jadi masuk Islam. Nak didoakan tak boleh pula. Ya tak? Jadi si kecil berani buat keputusan, hebat. Ayahnya yang dewasa tak berani buat keputusan karena takut nak bertemu dengan sahabatnya di neraka. Akhirnya dia memilih mati dalam keadaan syirik. Anaknya yang masih kecil umur 9 tahun dia buat keputusan, akhirnya dia menjadi orang hebat dalam Islam dan tersebut sepanjang sejarah, dan di akhirat dikumpulkan dengan orang yang bahagia. Nah itu pilih aja, buat keputusan segera. Kalau masalah saya di teman, saya tukar teman. Kalau masalah saya lokasi, saya ganti lokasi. Kalau masalah di istri, ini yang payahnya. Kan tadi kan agak repot juga. Ini kan teman hidup, apalagi soal masalah di suami. Tapi bersabar sambil berusaha untuk berubah. Karena memang dulu kita tidak tahu mengaji dulu kan. Sekarang tiba-tiba ada ngaji, tak hampak perubahannya. Semoga Allah SWT mudahkan segala urusan kita. Allah salehkan amal kita, ikhlaskan niat kita, dan kuatkan jemaah kita, dan heratkan ukhuwah di antara kita, dan cinta kita kepada kaum muslimin secara umum semakin berat cinta kita, sehingga kita ingin yang kita dapatkan mereka juga dapatkan, bukan justru menganggap mereka orang-orang yang tak mungkin mendapat hidayah. Hidayah itu di tangan Allah SWT. Mudah-mudahan kita pegang sampai akhir masa kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kullu lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila batilan warzuqna. Terima kasih dan mohon maaf. Lebih kurang saya minta izin dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.